Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda. Saya berasal dari jurusan HES dengan NIM 1022-117, berkuliah di IAIN Ponorogo. Saya di sini akan membuat video sebagai tugas dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang tugasnya yang berjudul tentang sejarah ekonomi Islam dari masa Rasulullah sampai masa Khulafaur Rasyidin. Saya di sini akan membahas tentang pada masa pemerintahan ekonomi Islam di masa Rasulullah, lalu pemerintahan ekonomi Islam di masa Abu Bakar Siddiq, yang selanjutnya masa pemerintahan Umar bin Khattab, selanjutnya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Baik, itulah rentetan yang akan saya presentasikan. Saya akan mula-mula membahas tentang masa ekonomi pemerintahan Rasulullah. Pada masa pemerintahannya, Rasulullah telah menetapkan dasar-dasar hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW semua berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Pada masa ini, Al-Quran merupakan sumber rujukan utama Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia dalam semua aspek yang mengatur tentang perilaku ekonomi. Di bidang perdagangan, Nabi Muhammad SAW membuat aturan yang harus dilaksanakan manusia. Misalnya, larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur tipuan, terus pelarangan riba, dan juga sebagainya. Sebagai kepala negara, terkadang Nabi melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan jual beli di pasar. Kegiatan jual beli yang diterapkan oleh Nabi adalah sistem pasar bebas yang mana harga-harga diserahkan langsung kepada pihak terkait yang melakukan kegiatan jual beli. Adapun pada masa pemerintahan Rasulullah SAW ini mendapatkan penghasilan negara antara lain dari zakat dan juga fai. Dari zakat mendapatkan dari yang pertama khums mi al-ghanaim, itu yang artinya 1/5 dari harta rampasan perang. Yang kedua dari jizyah. Jizyah itu pajak perorangan kaum zimmi. Yang ketiga ada kharaj. Kharaj itu pajak hasil pertanian. Dan yang keempat ada usyur. Usyur itu pajak bea cukai. Lalu yang kedua tadi ada fai. Fai itu harta warisan kalalah. Harta warisan kalalah atau orang yang tidak mempunyai ahli waris. Lalu selanjutnya kita akan memasuki masa ekonomi Islam, masa perkembangan ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sistem ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem ekonomi yang sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW ketika masih menjabat sebagai kepala negara. Pada kekhalifahan pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq memerintah sekitar pada 51 sebelum Hijriah sampai 13 Hijriah atau tahun Masehi sekitar 537 sampai 634 Masehi. Abu Bakar ini banyak menghadapi permasalahan dalam kepemimpinannya, di antaranya yaitu menghadapi orang-orang murtad yang tidak mau membayar zakat. Setelah berhasil menghadapi permasalahan tersebut, Abu Bakar membangun kembali Baitul Mal dan meneruskan kembali sistem pendistribusian harta untuk rakyat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi yang pernah dilaksanakan oleh Nabi, antara lain yang pertama, perhatian yang besar terhadap keakuratan perhitungan zakat. Yang kedua, melaksanakan pembagian tanah hasil sitaan. Jadi tanah hasil yang sudah didapatkan itu akan dibagikan kembali kepada umat-umat muslim.
muslimin. Dan yang terakhir adalah mengambil alih tanah dari orang-orang yang murtad. Jadi jika ada orang-orang yang keluar dari agama Islam, yaitu orang-orang yang murtad, orang-orang yang kafir, itu akan diambil alih tanahnya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada masa pemerintahan Utsman. Utsman banyak sekali mengalami permasalahan. Mungkin dikarenakan pada waktu pengangkatan sebagai khalifah, Utsman sudah berumur sekitar 70 tahun. Utsman memerintah selama 12 tahun dan pada masa 6 tahun pemerintahan Utsmanlah yang pertama mampu menata pemerintahan dengan baik, khususnya mengawasi di bidang perdagangan, sumber daya alam, dan administrasi pemerintahan. Utsman bin Affan seorang hartawan yang dermawan dalam mendistribusikan harta kekayaan negara. Utsman tidak mengeluarkan harta Baitul Mal dengan boros. Utsman hanya ingin menyetujui pengeluaran Baitul Mal untuk kepentingan yang sangat darurat saja. Lalu yang terakhir ada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan ini terjadi sekitar pada tahun 23 sebelum Hijriah sampai dengan 40 Hijriah atau 600 sampai 661 Masehi. Ia terkenal sebagai khalifah yang sangat sederhana. Pada masa pemerintahan Ali harus menyelesaikan konflik yang terjadi pada saat itu. Akibat dari pemerintahan Utsman, ia harus mengelola perekonomian secara sangat hati-hati. Ali secara langsung keluar dari daftar penerima dana bantuan Baitul Mal. Selain itu, ia juga memberikan 5.000 dirham dana bantuan setiap tahunnya kepada negara. Ali juga mencetak mata uang sendiri sebagai pengganti mata uang dinar dari Romawi dan dirham dari Persia untuk kelangsungan negaranya. Sekian presentasi dari saya hari ini. Jika ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Dan jika ada pendapat lain kepada teman-teman, silahkan komentar di bawah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.